Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus dan komitmen kepada Tuhan Yesus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalamnya terdapat komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pernah mendengar kata martir tentunya. Yang kita pahami, martir itu adalah seorang percaya yang rela mati atau mati karena Kristus. Saudara, kata martir sebenarnya diambil dari bahasa Yunani yang berbunyi martureo, yang artinya bersaksi. Saudara, martureo sendiri itu memiliki makna adalah seorang yang tahu kebenaran dan ia rela mempertaruhkan dirinya kepada kebenaran itu sendiri, atau dengan bahasa lain, ia memiliki komitmen kepada kebenaran itu, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran itu. Saudara, kita ini adalah orang-orang percaya, yakni orang-orang yang mengenal kebenaran Kristus dari firman Allah. Saudara, apakah artinya bagi saudara? Percaya kepada Yesus Kristus sendiri di dalam Alkitab dimengerti sebagai kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Kristus. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai dengan ke-14. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sebenarnya sedang memberikan dorongan dan kekuatan kepada Timotius di dalam menghadapi pelayanannya yang tidak mudah. Ketidakmudahan itu bukan saja bagi Timotius sebenarnya. Dan panggilan yang Rasul Paulus tekankan kepada Timotius bukan saja bagi Timotius, tapi juga bagi Rasul Paulus. Bahkan sekarang ia sedang dalam tahanan karena Kristus. Bagian ini merupakan kesaksian pribadi dari Rasul Paulus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus memelihara apa yang telah Ia percayakan kepada kita dan apa yang telah kita percayakan kepadanya. Oleh karena itu, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, kesaksian Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa dia sadar betul keberadaan dia sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itu merupakan panggilan Tuhan bagi dia. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk panggilan itu. Dan karena panggilan itu dia menderita. Dan penderitaan itu sampai dia masuk ke dalam penjara. Saudara, Rasul Paulus berkata apa? Dia tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Karena dia tahu bahwa Tuhan, dia berkuasa
memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada dia sampai hari Tuhan. Atau dengan bahasa lain, dia tidak malu karena Tuhan berkuasa memelihara apa yang ia percayakan kepada Tuhan dalam hidupnya sampai hari Tuhan. Saudara, jerih lelah Rasul Paulus merupakan jerih lelah yang totalitas. Artinya, dia memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu ketika kita memberikan seluruhnya, arti tidak tersisa. Jikalau kepada siapa kita berikan hidup kita, dan dia tidak bertanggung jawab atas apa yang kita persembahkan, maka kita tidak dapat apapun. Kita menjadi orang yang kehilangan segala-galanya. Tetapi tidak bagi Rasul Paulus ketika dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang dipercayakan Tuhan dia kerjakan sungguh-sungguh. Karena dia tahu Tuhan itu bukan saja memelihara apa yang dipercayakan kepada Paulus, tapi dia berkuasa memelihara itu. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak Dia. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Dan seluruh panggilan ini, saudara-saudara, tidak pernah lepas daripada kerelaan membayar harga. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia yang memanggil kita. Dia bukan saja memelihara apa yang Dia percayakan kepada kita dan apa yang kita percayakan kepada Tuhan. Tapi Dia berkuasa memelihara semuanya itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disitulah saudara-saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bagi Dia, itu memiliki nilai kekal bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita bergiat. Bergiat melakukan dan menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, Injil Yesus Kristus telah dipercayakan kepada kita, orang-orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita pelihara kebenaran Injil dan marilah kita beritakan Injil itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, nasihat Rasul Paulus ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita hari ini. Rasul Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Artinya, ajaran yang Rasul Paulus sampaikan itu menjadi tolok ukur dalam iman percaya kita. Yang sekarang kita miliki surat-surat Rasul Paulus. Atau dalam secara umum, yaitu Alkitab kita. Saudara, Rasul Paulus berkata, peganglah itu. Menjadi contoh ajaran sehat. Artinya, kita harus mengajarkan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Tidak bertentangan dengan firman Allah atau keluar dari firman Allah. Tapi saudara, bukan saja kita harus memegang ajaran itu, tapi kita harus memelihara. Apa yang kita pelihara? Kita harus pelihara Injil. Saudara, Injil itu telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, Roh Kudus, Dia memasyurkan Kristus. Dia memuliakan Kristus. Dia memberitakan apa yang Kristus beritakan. Saudara, Injil Yesus Kristus, saudara, itu yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Pelihara dalam arti kemurnian ajaran Injil. Pelihara dalam arti kita harus menghidupi Injil. Pelihara dalam arti kita harus memberitakan Injil itu. Saudara, Injil tidak cukup hanya disimpan dalam hati kita. Injil tidak cukup hanya dipegang sebagai ajaran hidup kita. Tapi Injil yang dimaksudkan Tuhan adalah
supaya Injil itu boleh didengar oleh banyak orang, supaya orang boleh mengenal Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang percaya yang setia, selain dia menjaga kemurnian Injil, dia hidup di dalam Injil, tapi dia juga memberitakan Injil. Karena Kristus telah mati di kayu salib, satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu hati kami dan memberikan kami dorongan bagaimana kami boleh menyadari betapa penting kami memiliki ajaran dan kehidupan kami berpadanan dengan firman Tuhan. Namun kami juga harus memelihara Injil, bahkan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.